Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Stefani Alenia, yakni saya sendiri dan rekan saya Sukma Aulia Dewi akan mempresentasikan materi mengenai salah satu karya tafsir dari Syiah Imamiyah, yakni Tafsir Al-Qumi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu adalah salah satu dari banyak golongan yang terdapat dalam mazhab Syiah. Mereka meyakini bahwa adanya 12 imam yang maksum atau disebut dengan Itsna Asyariyah. Dengan demikian terkadang kita jumpai Syiah Imamiyah itu juga disebut dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Nah, di antara 12 imam itu adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan bin Ali Al-Hadi, dan Muhammad Al-Mahdi. Syiah Imamiyah ini berkembang besar di Iran dan menyebar hingga Kerman, Khurasan, Tajikistan, hingga Afghanistan, dan lain-lain. Dan dalam praktik fikihnya, Syiah Imamiyah ini cenderung menggunakan madhab Ja'fari. Nah, di antara dari ajaran Syiah Imamiyah itu adalah yang pertama, mereka mempercayai dan meyakini bahwa setelah Nabi itu ada imam yang ditunjuk. Nah, mereka itu meyakini bahwa sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu adalah imam yang ditunjuk setelah Nabi. Menurut mereka, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, dan sahabat Umar itu sudah merebut kepemimpinan milik Ali bin Abi Thalib yang telah diamanahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, ismah, yakni mereka berkeyakinan bahwa imam-imam yang mereka percayai itu adalah orang yang maksum, yang tidak pernah melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian yang ketiga, mereka mempercayai adanya 12 imam. Selain itu, tidak ada imam lagi. Menurut mereka, imam itu cuma ada 12. Kemudian yang keempat, taqiyah atau menyembunyikan agama ketika mereka sedang berada dalam tekanan atau penganiayaan. Kemudian ajaran yang kelima adalah ar-roj'ah atau reinkarnasi. Nah, ini merupakan pengembangan dari ajaran Mahdiyah. Di sini mereka mempercayai bahwa imam yang ke-12 tadi yang bernama Muhammad Al-Mahdi itu akan dibangkitkan lagi sebagai Imam Al-Mahdi. Dan mereka juga meyakini bahwa setiap orang yang paling soleh dan orang yang paling durhaka itu kelak akan dibangkitkan lagi bersamaan dengan masa Imam Al-Mahdi. Kemudian ajaran yang keenam adalah menolak ijma. Kemudian yang ketujuh, mereka mengatakan bahwa setiap ayat itu ada tafsir batini atau makna tersembunyi. Maka dari itu metode penafsirannya itu cenderung batini daripada dohir. Mereka cenderung mendahulukan makna tersembunyi daripada makna tersuratnya. Kemudian ajaran yang kedelapan, mereka mengatakan bahwa redaksi wali dan wilayah di dalam ayat Al-Quran itu selalu dikaitkan dengan Ahlul Bait. Nah, di sini kita akan membahas mengenai salah satu karya tafsir dari Syiah Imamiyah, yakni Tafsir Al-Qumi yang ditulis oleh Abu Hasan Ali bin Ibrahim bin Hashim Al-Qumi. Saya alihkan kepada rekan saya, Sukma Aulia Dewi. Mengenal Abu Hasan Al-Qumi. Al-Qumi memiliki nama lengkap yaitu Abu Hasan Ali ibnu Ibrahim ibnu Hashim Al-Qumi. Beliau lahir di Kufah, Irak, dan beliau pindah ke kota Qum. Tanggal lahir beliau tidak diketahui dengan pasti, tetapi beliau sezaman dengan Imam Al-Askari yang lahir pada tahun 307 Hijriah. Dalam catatan sejarah, beliau diperkirakan wafat pada tahun 919 Masehi. Beliau merupakan ulama yang menjadi rujukan
bagi madhab Syiah Imamiyah. Beliau hidup pada masa Imam Al-Askari. Ayahnya merupakan guru besar di Qum, merupakan salah satu orang yang pertama kali menyebarkan hadis dari Kufah ke Qum. Perlu diketahui bahwa kota ini merupakan kota suci bagi penganut Syiah dan merupakan pusat pendidikan Syiah yang terbesar di dunia. Bagian Al-Qumi ini banyak diceritakan, salah satunya yaitu Al-Najasi yang menyebut Al-Qumi sebagai orang yang alim, dapat dipercaya, berpendidikan, serta banyak menerima hadis. Meskipun Al-Qumi ini adalah seorang ahli hadis, namun beliau juga menulis karya dari berbagai disiplin ilmu, yaitu antara lain karyanya Tafsir Al-Qumi, Al-Nas wa Al-Mansuh, Al-Qurb, Al-Isnad, Ikhtiar Al-Quran, Al-Tauhid wa Asyirik. Adapun guru-gurunya Abu Hasan Al-Qumi yaitu Ibrahim ibnu Hasim Al-Qumi, yaitu ayahnya, Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Hasim, yaitu saudaranya, Muhammad ibnu Isa, ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Khalid Barki, Ayyub ibnu Nuh, Ahmad ibnu Ishaq ibnu Sa'ad, Ahmad ibnu Muhammad, Ismail ibnu Muhammad Mulki. Selanjutnya yaitu kelebihan tafsir Al-Qumi. Di antara kelebihan tafsir Al-Qumi menurut Al-Jazairi yaitu yang pertama, tafsir ini merupakan induk dan dasar pokok bagi banyak tafsir, terutama di dalam tradisi Syiah. Yang kedua, riwayatnya untuk sampai ke Al-Shadiq merupakan untaian sanad yang pendek. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hakikatnya tafsirnya adalah tafsir Al-Shadiq. Yang ketiga yaitu pengarangnya hidup pada masa Imam Al-Askari sehingga dekat ke sumber yang otoritatif. Yang keempat yaitu ayahnya yang banyak ia jadikan jalur riwayat adalah sahabat dari Imam Al-Ridho. Yang kelima yaitu dalam tafsirnya ditemukan ilmu yang bermanfaat yang mengungkapkan bahwa keutamaan ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode, corak, dan bentuk dari tafsir Al-Qumi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa tafsir Al-Qumi ini adalah salah satu karya tafsir terbesar yang terdapat dalam madhab Syiah, khususnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Metode dari tafsir Al-Qumi ini apabila dilihat dari segi penjelasannya tergolong ke dalam tafsir ijmali, karena beliau hanya menjelaskan sebuah ayat secara singkat dan global. Dalam menggunakan metode ini, Al-Qumi menjelaskan ayat Al-Quran dengan bantuan dari hadis Nabi. Kemudian apabila dilihat dari sumbernya, penafsiran Al-Qumi ini dapat dikategorikan sebagai tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi. Dapat dikatakan tafsir bil ma'tsur karena dalam menafsirkan sebuah ayat, Al-Qumi ini merujuk pada hadis Nabi dan riwayat sahabat serta tabi'in. Akan tetapi dalam mengutip hadis, Al-Qumi ini tidak menyebutkan status hadis tersebut. Apakah hadis tersebut sahih, hasan, dhaif maupun maudhu. Sehingga tidak jarang ditemukan adanya ketidakwajaran dalam tafsir tersebut. Selain itu, tafsir Al-Qumi ini juga dapat dikategorikan sebagai tafsir bil ra'yi karena Al-Qumi menggunakan ijtihadnya sendiri dalam menjelaskan penafsirannya. Kemudian corak dari tafsir ini adalah corak madhabi karena tafsir tersebut tidak lepas dari kepentingan madhab tertentu, yang mana kitab tersebut bertujuan untuk melegitimasi akidah serta keyakinan tertentu. Hal ini membuat adanya penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam kitab tersebut. Kemudian bentuk penafsiran dari tafsir Al-Qumi dapat dilihat langsung dalam kitabnya yang mana terdiri dari muqaddimah. Dalam muqaddimah tersebut beliau menjelaskan mengenai keutamaan Al-Quran, keutamaan Ahlul Bait, nasih mansuh, muka mutasyabih, tahrif, takwil, dan penolakan terhadap golongan lain. Kemudian dalam penafsirannya, beliau memulai dari Quran Surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat An-Nas. Beliau menafsirkan dengan urutan surat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran.
Akan tetapi beliau tidak mengambil seluruh dari ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Beliau hanya mengambil ayat-ayat yang hadisnya beliau ketahui dari Nabi dan sahabat serta tabi'in. Maka dari itu, dalam menafsirkan, beliau hanya mengutip hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, sehingga penafsirannya dapat dikatakan sederhana. Kemudian dalam menafsirkan, beliau memaparkan makna umum, kemudian makna khusus. Terkadang pula beliau langsung menafsirkan dengan makna khusus, dan yang paling sering beliau mentakwilkan maknanya dan mengambil makna batin agar sesuai dengan ajarannya. Kemudian contoh penafsirannya, misalnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 yang diterangkan mengenai keutamaan Ahlul Bait. Di situ beliau meriwayatkan dari Mu'alla bin Qanis dari Abu Abdillah bahwa sesungguhnya ini merupakan permisalan oleh Allah terhadap Amirul Mukminin atau Ali. Kata ba'udotan diartikan dengan Amirul Mukminin atau Ali, sedangkan kata ma fauqoha diartikan sebagai Rasulullah. Beliau juga mengutip dalil lain, yakni sedangkan orang-orang yang beriman mereka mengetahui bahwa itu adalah benar. Maksudnya di sini Rasulullah itu mengakui Ali menurut mereka. Kemudian juga pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya mereka meninggalkan perintah Allah untuk menyambung. Dalam penafsiran Al-Qumi, ayat ini juga ditunjukkan kepada Ali. Saking fanatiknya kepada Ali sampai-sampai kata Ba'udah ditafsirkan dengan Ali. Padahal secara maknanya kata Ba'udah adalah nyamuk. Inilah yang dinamakan tafsir batini, yang mana mereka mendahulukan makna tersembunyi daripada makna dohirnya. Kemudian contoh kedua masih terkait dengan keutamaan Ahlul Bait. Kami mengambil dari Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Qumi mengutip hadis dari Muhammad bin Ahmad yang menceritakan kepada kami dari Hamad dari Abban bin Taglab berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang firman Allah yang berbunyi walladzina yaquluna dan seterusnya, yakni Al-Furqan tadi. Ia berkata, kami Ahlul Bait adalah mereka. Maksudnya di sini adalah kami Ahlul Bait yang dimaksud dalam ayat tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang dimaksud tadi adalah istri-istri kami atau Khadijah, keturunan kami atau Fatimah, penyenang hati kami atau Hasan dan Husain, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah Ali. Kemudian contoh yang ketiga tentang imamah. Dalam ayat ini mereka menafsirkan dengan kami akan memberikan kepada orang-orang yang terzalimi di bumi. Kemudian kami jadikan mereka pemimpin dan merekalah yang berhak mewariskan dan kami lestarikan mereka, dan bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya lah yang telah merampas hak-hak dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Lafaz a'immah di situ dimaknai dengan keturunan Nabi atau Ahlul Bait. Walaupun ayat ini diturunkan kepada Musa dan Fir'aun, namun didahului oleh ayat yang berbunyi, kami akan berikan. Maka sesungguhnya objek dalam hal ini adalah Nabi Muhammad dan para pemimpin dari keturunannya. Perumpamaan pertolongan Allah kepada Nabi Musa terhadap Bani Israel ini dimaknai seperti Ahlul Bait Rasulullah dari pembunuhan dan siksaan dari musuh-musuhnya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tafsir Al-Qumi. Apabila ada kurangnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan apabila ada yang mau didiskusikan, monggo silahkan.